Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Care to Talk bersama dengan saya, Dr. Feby Wiradiani. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, masih lagi-lagi seputar topik kesehatan wanita. Kita hari ini akan membahas mengenai kanker payudara. Nah, kalau yang video sebelumnya saya sudah membahas mengenai kanker serviks, kali ini saya akan membahas kanker yang masih menjadi nomor 1 penyebab tersering di Indonesia bahkan di dunia. Nah, karena itulah makanya saya merasa bahwa kalian semua ini penting banget mendengarkan kanker payudara ini, topik ini untuk sebagai edukasi ke kalian, di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. So, kita simak bareng-bareng yuk. Oke, kenapa menjadi hal yang penting untuk membahas kanker payudara? Karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2020 menunjukkan bahwa 2,3 juta wanita di dunia terdiagnosis kanker payudara. Dan sekitar 685.000 dari 2,3 juta tersebut meninggal dunia akibat kanker payudara. Dan berdasarkan insidensi kasus 5 tahun terakhir sampai di tahun 2020, total sekitar 7,8 juta kasus kanker payudara di seluruh dunia. Jumlah yang sangat besar tentunya untuk para wanita. Dan sebenarnya tidak hanya wanita, sekitar 0,5-1% bisa menyerang juga jenis kelamin pria. Nah, kita membahas dari yang pertama, yaitu apa itu kanker payudara. Kanker payudara adalah suatu jenis kanker yang bertumbuh di payudara kita, baik payudara kanan maupun payudara kiri. Nah, si sel-sel kanker ini, dia itu adalah seperti yang kita tahu sebelumnya mungkin sudah membahas mengenai kanker serviks, bahwa kanker itu adalah suatu sel yang dia berkembangnya berlebihan dan di luar kendali. Ya, jadi karena akibat sifatnya tersebutlah dia bisa dengan mudah menyebar ke jaringan lainnya. Ya, di awal kita harus mengetahui dulu anatomi sederhana mengenai payudara ya. Ini cukup simpel kalau untuk diketahui kalian sebagai orang awam. Jadi payudara kita itu terdiri dari yang pertama adalah lobulus. Lobulus itu adalah kelenjar-kelenjar payudara. Fungsi terbesar dari payudara kita adalah untuk menghasilkan ASI. Nah, si pabriknya ini adalah si kelenjar atau lobulus. Nah, si lobulus ini dia bila menimbulkan kanker itu disebut dengan kanker lobular atau kanker lobulus. Nah, setelah itu, setelah pabriknya menghasilkan atau memproduksi ASI, maka ada suatu organ yang berfungsi untuk menyalurkan produksi ASI tersebut, yang disebut dengan ductus atau duktal. Jadi ductus ini adalah saluran-saluran kecil yang keluar dari kelenjar payudara berfungsi untuk mengantarkan ASI. Lalu dari kelenjar tersebut dia akan menyatu membentuk papila atau kita sebut sebagai nipple atau puting ya. Jadi nanti barulah di situ ASI keluar dan dihisap oleh bayi. Jadi mulai dari kelenjar lalu ada ductus salurannya hingga ke puting. Di dalamnya lagi ada jaringan penyokong atau stroma yang terdiri dari jaringan lemak. Itu fungsinya untuk menyokong dari kelenjar-kelenjar payudara serta untuk mempertahankan struktur atau bentuk dari payudara kita. Lalu juga ada pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh-pembuluh limfe. Oke, itu adalah anatomi sederhana dari payudara. Sekarang kita masuk ke apa sih dok tanda dan gejala dari kanker payudara. Oke. Kanker payudara ini dia bukan seperti kanker serviks ya, jadi adalah suatu penyakit yang tidak menular. Dan sama dengan kanker-kanker lainnya, kanker payudara ini dia memiliki 3 stadium ya, atau stadium-stadium. Apa sih stadium itu dokter? Stadium itu adalah suatu kondisi dari tumor ganas ya, yang sudah malignansi atau ganas, yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah ukuran dari tumornya, lalu yang kedua adalah keterlibatan kelenjar getah bening. Ya tadi kan kita sudah bahas di anatominya, salah satunya ada pembuluh limfe dan juga pembuluh darah. Nah, pembuluh limfe ini juga nanti ada kelenjar limfenya yang berada di sekitar area payudara. Nah, kalau sudah mengalami keterlibatan, misalnya seperti di area ketiak, lalu di bagian area sekitar leher sini, itu berarti sudah
stadium yang lebih lanjut. Lalu yang ketiga, apakah ada penyebaran atau tidak di organ tubuh lainnya. Ya, jadi ada 3 aspek yang dilihat dari stadiumnya. Nah, berdasarkan 3 aspek itu dibagilah menjadi stadium yang dini, stadium yang awal, itu biasanya stadium 0 sampai stadium 1. Lalu ada stadium yang lokal lanjut, yaitu stadium 1B sampai 2B. Lokal lanjut dalam artian dia sudah menimbulkan gejala yang lebih berat lagi tetapi masih lokal di area payudara. Dan yang ketiga adalah stadium metastase, yaitu stadium yang lebih lanjut lagi, yaitu sudah menyebar ke beberapa organ jaringan tubuh lainnya. Itu adalah stadium dari kanker payudara. Nah, berbeda dengan kanker serviks, yang buat teman-teman yang belum dengar, tonton dulu ya tentang kanker serviks. Kalau kanker serviks itu kan dia butuh proses yang sangat lama, tuh ya sekitar 10-15 tahun. Nah, kalau kanker payudara ini dia bermainnya lebih cepat lagi, jadi prosesnya itu berlangsung lebih cepat lagi, mulai dari stadium yang dini ke stadium lanjut, dari stadium lanjut bahkan ke stadium yang sudah metastasis, itu dia bisa dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi kalau misalnya sudah bisa dideteksi dari sejak awal itu jauh lebih baik lagi. Nah, untuk gejala-gejalanya apa sih? Gejala yang awam diketahui oleh masyarakat adalah adanya ditemukan suatu benjolan atau massa pada payudara satu maupun kedua payudaranya. Nah, benjolannya ini ukurannya juga ada yang mulai dari kecil sampai akhirnya membesar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bila ditemukan benjolan ini, dia itu semakin membesar atau tidak. Lalu yang kedua adalah ada rasa nyeri atau tidak pada benjolan tersebut. Nah, biasanya kalau benjolannya belum berasa atau ukurannya masih kecil sekali dan tidak menimbulkan rasa nyeri, itu dia bisa menjadi salah satu tanda tumor ganas tapi masih stadium yang dini. Tapi apabila sudah menimbulkan nyeri ya, sampai menusuk ke tulang disertai sudah perubahan payudara, itu adalah stadium yang sudah lanjut. Jadi kalau kalian sering mendengar, kalau kanker payudara itu gejalanya kelihatan banget kok, mulai dari benjolan payudara, terus habis itu payudaranya nggak simetris, membesar sekali, lalu ada yang kayak kulit jeruk, muncul seperti di kulitnya itu kayak cekungan-cekungan pori-pori kita gitulah ya, jadi bentuknya kayak kulit jeruk, lalu putingnya sudah tertarik ke dalam, retraksi inward kita bilang, jadi sudah masuk ke dalam, lalu muncul keluar cairan di luar ASI ya, jadi keluar cairan, baik itu cairan bening, apakah itu dia darah, yang lebih parah lagi kalau darah itu keluar dari puting susu kita, lalu sudah berbeda sekali lah bentuknya. Nah, kalau sudah menemukan gejala-gejala seperti itu, bahaya banget bahwa itu adalah sudah masuk ke stadium lokal lanjut, mungkin aja sudah stadium 2 atau 3. Jadi ini harus lebih dikenal lagi oleh masyarakat bahwa pada stadium dini bahkan hampir tidak bisa dikenali. Ya, jadi gejala-gejalanya yang tadi kalian mungkin sudah dengar, pasti kelihatan banget kok kanker payudara. Nah, yang sudah kelihatan itu sebenarnya sudah kategori stadium lanjut. Nah, mungkin teman-teman kita sambil bahas ya, teman-teman mungkin sudah sering mendengar mengenai Sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Nah, sekarang sudah diperbarui lagi nih oleh Persatuan Dokter bahwa selain pentingnya Sadari atau periksa payudara sendiri, penting sekali untuk Sadarnis, yaitu periksa payudara oleh tenaga medis. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang mungkin kurang terlalu terlatih untuk merasakan adanya benjolan, karena balik lagi pada stadium dini benjolannya itu ukurannya bahkan kurang dari 1 sampai 1,5 cm ukurannya, jadi mungkin tidak terlalu terlihat dan biasanya tidak teraba nyeri, jadi rasanya painless, tidak terasa nyeri. Dan biasanya bahkan baru bisa ketahuan bila diraba oleh para tenaga medis yang memang sudah terlatih untuk melakukan Sadarnis, dan yang kedua baru bisa kelihatan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang seperti USG. Ya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke apa itu Sadari dan juga Sadarnis. Sadari yaitu periksa payudara sendiri. Ini mungkin sudah sering digaungkan oleh para dokter di Indonesia ya, buat teman-teman di rumah, buat para wanita di seluruh dunia, di Indonesia terutama. Nah, Sadari itu kita bisa lakukan periksa payudara di rumah secara sendiri. Itu dilakukan di hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi. Kenapa? Karena kalau misalnya masih menjelang menstruasi atau baru setelah menstruasi itu biasanya payudara kita kelenjarnya memang lebih membesar dan biasanya lebih nyeri. Jadi terlalu sensitif untuk dilakukan pemeriksaan Sadari.
Oleh karena itu waktu yang bagus itu di hari ke-7 atau hari ke-10 setelah menstruasi. Nah, ada 6 langkahnya. Ini buat teman-teman inget, banyak kok di Google atau di YouTube, kalian bisa cari juga prosesnya yang ada gambarnya. Nah, sekarang saya akan membahas, semoga teman-teman lebih mengerti ya. Yang pertama adalah ini biasa dilakukan sebelum atau setelah mandi sih kalau saya pribadi. Nah, kalian di depan cermin, berkaca dulu di depan cermin, lalu berdiri tegak, kalian lihat di kaca, di cermin itu apakah ada perubahan pada payudara kalian. Yang tadi saya bilang ya, benjolan, perubahan warna, perubahan bentuk, habis itu ada cairan dan lain-lain. Pokoknya setiap hal kecil yang terjadi pada payudara kalian, maksudnya adalah perubahan sekecil apapun pada payudara kalian, itu kalian akan bisa notice bila kalian memeriksanya setiap saat itu ya, setiap hari kalian sebelum mandi, hanya luangkan waktu sedikit saja. Ya, jadi nanti ketika ada perubahan sedikit pun kalian bisa notice dan lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter. Oke, jadi berdiri tegak, kalian lihat di cermin adakah perubahan pada payudara kalian. Lalu yang kedua yaitu angkat kedua lengan ke atas, taruh di siku seperti ini, lalu condongkan ke depan juga, lalu ke belakang juga. Lalu seperti ini juga di pinggang, lihat ke depan dan ke belakang, ditarik apakah ada perubahan pada payudara kalian. Jangan khawatir kalau misalnya kalian merasa kok payudara kanan dan kiri saya nggak simetris, saya yang satu lebih besar, itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Apalagi buat kalian yang mungkin menyusui, yang mungkin payudara kanan dan kiri nggak sama menyusuinya. Oleh karena itu kan biasanya disarankan untuk menyusui sampai habis ya. Itu menjadi salah satu penyebab kenapa tidak simetris. Selain itu karena aktivitas fisik, kan di payudara kita kan terdiri dari yang kelenjar dan lain-lain, dan di sekitarnya adalah ada otot pada bagian dada. Kalau kalian mungkin berolahraga secara teratur, secara reguler, atau ada yang juga mungkin biasanya mengangkat beban pada tangan kanan atau tangan kiri, itu akan mempengaruhi bentuk dari payudara. Jadi wajar kok untuk tidak simetris. Nah, setelah tadi berdiri tegak, lalu tangan di atas, tangan di pinggang, kalian menarik dada ke depan, ke belakang, dilihat adakah perubahan bentuk pada payudara kalian. Lalu langkah selanjutnya adalah tangan lagi di pinggang, lalu condongkan badan ke depan ya, posisi payudara yang menggantung. Itu lagi-lagi kita melihat apakah ada perubahan pada payudara kita. Lihatnya sampai ke seluruh ya, sampai ke sekitar payudara, di bagian ketiak dan lain-lainnya. Setelah itu berdiri tegak lagi, lalu angkat lengan kiri. Kita mulai dari lengan kiri dulu ke atas dan tekuk sikunya hingga menyentuh bagian punggung atas ya, seperti ini. Lalu dengan menggunakan ujung jari tangan di sebelahnya, ujung jari tangan kanan, kita melakukan gerakan meraba payudara kiri kita. Ya, gerakannya itu yang pertama adalah gerakan memutar ya, gerakan sirkuler, bisa searah jarum jam, bisa berlawan arah jarum jam, terserah. Yang penting harus continue. Oke, misalnya dimulai dari yang tepi paling luar sampai mengenai di area sela ketiak sini, dilipat ketiak sini maksud saya, diraba apakah ada benjolan atau tidak, adakah nyeri atau tidak, terus sirkuler sampai mendekati ke area puting atau nipple kita. Itu gerakan yang sirkuler yang mutar. Yang kedua, gerakan ke atas ke bawah juga bisa dilakukan. Jadi dari atas, dari area paling luar ke bawah, lagi ke atas ke bawah, dan seterusnya sampai ke mendekati ke arah dada tengah. Lalu gerakan yang ketiga, dari tepi luar menuju ke bagian puting atau nipple. Jadi dari luar diraba masuk ke dalam, lagi di sini masuk ke dalam, dan seterusnya. Jadi dari tepi ke bagian dalam. Lalu setelah itu dilakukan di payudara sebelahnya. Jadi dengan tangan kanan ditekuk sini ke bagian punggung atas dan menggunakan ujung jari tangan kiri. Gerakan yang sama dilakukan. Nah, di situ apabila kalian sering melakukannya, kalian akan notice bila terjadi perubahan walaupun benjolannya kecil. Tapi kalau misalnya mungkin jarang dilakukan, mungkin kalian tidak akan menyadarinya. Apalagi biasanya pada stadium awal itu benjolannya kecil dan juga tidak menimbulkan rasa nyeri. Nah, setelah itu di gerakan yang terakhir kalian bisa di posisi tiduran ya. Jadi tadi setelah berdiri, sekarang kalian tiduran menggunakan bantal, ditaruh di sangga di bagian pundaknya. Lalu diulangi lagi gerakan yang seperti tadi. Boleh misalnya sekarang ditaruh penyangga bantalnya di sebelah kiri dulu, sama gerakannya seperti tadi.
itu untuk membusungkan payudaranya, fungsinya bantal itu, lalu diulangi lagi gerakan seperti tadi. Dan begitu juga yang di sebelah sini. Dan yang terakhir juga kalian bisa mencubit di area puting, karena salah satu gejalanya adalah untuk melihat apakah keluar cairan selain cairan ASI ya. Kalau misalnya ibu-ibu kan sudah tahu cairan ASI bentuknya seperti apa, konsistensi seperti apa. Nah, kalau ada cairan di luar ASI itu harus dikonsultasikan ke dokter dengan segera ya. Nah, cara mencubitnya biasa dengan mencubit biasa, atau kalian bisa memencet dari tepi ke ujung area nipple. Jadi satu-satu di area nipple-nya dipencet-pencet, berkeliling seperti itu untuk melihat apakah ada keluar sekret atau cairan atau tidak. Ya, itu adalah dari sadari. Nah, ini gampang banget dilakukan. Jadi kalau misal teman-teman nggak melakukan tuh artinya kalian nggak sayang dengan dirinya sendiri. Sekarang kita lakukan ke sadarnis. Nah, sebenarnya karena walaupun sadari ini udah sering digaungkan oleh Ikatan Dokter di Indonesia, bahkan di dunia, masih saja ditemukan kasus kanker payudara. Bahkan yang menjadi mirisnya, 80% kasus yang ditemukan yang sudah datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan di rumah sakit adalah yang stadium lanjut, yaitu stadium 2 dan 3 ke atas. Padahal sadari itu udah sering loh kita gaungkan. Oleh karena itu menjadi perhatian juga buat kita para tim dokter, sehingga menggantilah sistem yang ada. Jadi kalau kalian memiliki waktu luang, silahkan lakukan sadarnis ya. Nah, di sini tenaga-tenaga medis yang sudah terlatih pasti akan lebih aware lagi dengan perubahan-perubahan pada payudara kalian. Jadi nanti akan gerakannya akan sama, ditambah lagi akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah ultrasonografi atau USG. Nah, di USG ini dia tenang aja, ini ini aman banget dilakukan oleh para wanita, mulai dari ibu hamil. Biasanya kan USG kehamilan tuh. Sekarang ditambah lagi nih buat wanita yang sudah mendengarkan ini, penting banget untuk USG payudara kita. Nah, USG ini dia akan sangat sensitif untuk melihat perubahan bentuk pada payudara kita. Jadi dia ukuran yang bahkan di bawah 1 cm pun juga akan terdeteksi di USG ini. Nanti apabila sudah terdeteksi di USG, maka dokternya pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Biasanya dulu kita lakukan pemeriksaan mamografi, tapi banyak pasien-pasien yang mungkin tidak nyaman untuk dilakukan pemeriksaan mamografi karena menimbulkan rasa sedikit sakit. Jadi yang paling basic adalah sekarang USG untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu buat teman-teman, kalau saya sih ingin memberikan pesan buat teman-teman, anggaplah sebagai suatu reward. Kalau misalnya kalian setiap tahunnya kan pasti berulang tahun, jadi jadikanlah ini sebagai kado kalian. Kalau misalkan sudah berulang tahun, jadi biar bisa ingat, oh setiap tanggal 7 misalnya bulan apa saya akan melakukan pemeriksaan sadarnis. Nah, di situ kalian melakukan pemeriksaan USG sebagai reward buat diri kalian sendiri. Jadi sekarang yang digaungkan pemerintah adalah pemeriksaan sadarnis dulu. Nanti misalnya dalam kurun waktu 1 tahun diulang lagi, misalnya tidak ada perubahan. Nah, di jeda 1 tahun itu kalian setiap hari tetap melakukan pemeriksaan sadari. Jadi pemeriksaan sadari yang di rumah itu untuk menyokong pemeriksaan sadarnis itu akan lebih baik lagi dilakukan. Nanti akan ada pemeriksaan USG. Lalu kalau misalnya dari hasil USG ini ditemukan adanya kelainan, maka akan dirujuk lagi ke dokter spesialis bedah. Nah, udah cukup lengkap kan untuk pembahasannya. Jadi semoga teman-teman lebih update lagi untuk kanker payudara ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pasti banyak banget nih yang langsung was-was nih, Dok, sebenarnya siapa aja sih yang bisa terkena kanker payudara? Nah, jawaban yang paling simpel adalah seluruh wanita di usia lanjut, terutama yang di atas usia 50 tahun, itu beresiko mengalami kanker payudara. Dan hanya sekitar 0,5-1% laki-laki juga bisa mengalami kanker payudara. Nah, lalu faktor resiko, banyak yang bertanya, oh kalau misalnya saya nggak ada keturunan di keluarga, aman Dok? Oh, karena balik lagi ke faktor risiko yang tadi pertama, wanita dan usia lanjut. Karena setelah dipelajari, hanya 20% dari kanker payudara itu disebabkan oleh genetik atau keturunan, dan 80%-nya disebabkan oleh environment atau lingkungan. Lingkungan ini termasuk di dalamnya adalah lifestyle atau pola hidup kita, lalu ketidakstabilan hormonal. Oke.
Nah, seperti dengan penyakit-penyakit lainnya, faktor resiko itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Risiko yang dapat dimodifikasi yang pertama adalah obesitas. Nah, ini sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan dan menunjukkan bahwa wanita yang obesitas itu memiliki resiko tinggi untuk mengalami kanker payudara. Dan terutama apabila obesitasnya ini pada usia sudah menopause di atas 50 tahun biasanya. Nah, kenapa? Karena obesitas ini dia itu berkaitan dengan jaringan lemak di dalam tubuh kita yang meningkat. Jaringan lemak yang meningkat ini dia itu juga berbanding lurus dengan hormon estrogen di dalam tubuh kita. Hormon estrogen ini dia penting untuk proliferasi atau pertumbuhan dan perkembangan pembelahan dari sel-sel terutama di bagian kelenjar. Nah, bila jaringan lemak meningkat pada orang-orang yang obesitas, lalu berarti kadar estrogen juga meningkat, maka resiko untuk proliferasi atau pembelahan dari sel-sel kanker ini lebih tinggi. Ya, jadi mereka yang obesitas ini diharapkan untuk lebih bisa mengatur berat badannya menjadi ideal atau proporsional. Yang kedua adalah konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol ini sudah dilakukan penelitian bahwa meningkatkan sekitar 7-10% resiko dari kanker payudara. Nah, itu jumlah atau presentasi yang cukup tinggi ya. Bayangkan kalau misalnya setiap hari kita mengkonsumsi alkohol, berarti seiring waktu kita meningkatkan 10% diri kita untuk beresiko mengalami kanker payudara. Lalu yang ketiga adalah bila kalian tidak aktif secara fisik atau jarang melakukan aktivitas olahraga. Kenapa? Ini balik lagi berkaitan dengan obesitas. Mereka yang tidak melakukan olahraga teratur biasanya akan lebih cenderung overweight sampai obesitas dan akan menjadi lingkaran setan lagi untuk resiko kanker payudara. Lalu yang berikutnya adalah mereka yang usia menarche atau menstruasi pertama kalinya di bawah usia 12 tahun. Nah, dalam artian di sini berarti menarche itu kan kalau misalnya kalian sudah mendengarkan mengenai video saya siklus menstruasi, itu kan berkaitan dengan hormon estrogen. Nah, balik lagi hormon estrogen ini dia beresiko untuk proliferasi atau pembelahan sel-sel kanker. Jadi kalau misalnya kalian sudah menstruasi di bawah usia 12 tahun, lalu ditambah lagi usia menopause-nya lebih lambat, misalnya sudah di atas 55 tahun baru menopause. Nah, itu kan berarti interval waktu usianya yang cukup panjang untuk terpapar hormon estrogen. Berarti kalian itu beresiko untuk mengalami kanker payudara. Lalu ditemukan juga penelitian bahwa mereka yang menggunakan kontrasepsi, baik itu kontrasepsi oral, kontrasepsi implan, balik lagi ini berurusan dengan hormonal ya, itu juga bisa menjadi resiko untuk kanker payudara. Lalu nggak sedikit juga nih ditemukan mereka yang sudah menopause, kan banyak nih yang mungkin mengalami gejala-gejala kayak rasa panas menjalar, kayak kita sebut sebagai hot flash pada menjelang menopause, lalu beresiko untuk osteoporosis. Nah, buat para wanita beberapa yang menolak tua mungkin ya, jadi tidak ingin merasakan gejala-gejala yang natural terjadi pada usia menopause tersebut, mereka banyak yang mengkonsumsi terapi hormonal estrogen biasanya untuk mencegah gejala-gejala pada saat menopause. Nah, dengan terapi hormonal estrogen ini dia berarti meningkatkan lagi resiko untuk terjadinya kanker payudara. Lalu ada beberapa faktor resiko yang masih dipertimbangkan, misalnya mereka yang sama sekali tidak pernah menyusui, itu juga meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, makanya di sini juga buat pesan-pesan buat para ibu bahwa mengasihi itu adalah suatu proses yang luar biasa, tidak hanya untuk bayinya tetapi juga untuk ibunya, karena dapat menurunkan risiko kanker payudara. Itu adalah beberapa faktor yang dapat dimodifikasi. Lalu faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu apa, dokter? Oke, secara simpel faktor yang tidak dapat dimodifikasi, tidak dapat diubah adalah para wanita, usia lanjut, lalu yang ketiga adalah mereka yang memiliki riwayat kanker di keluarganya, terutama adalah kanker payudara, diikuti dengan riwayat kanker rahim dan kanker ovari. Riwayat di keluarga ini
itu memang hanya sekitar 20%. Tapi kalau kalian sudah ada riwayat kanker payudara, misalnya di satu garis keturunan, mungkin dari ibu, atau di dua garis keturunan yang mungkin yang lebih tinggi seperti dari nenek atau dari keluarga jauhnya ya, itu memiliki riwayat kanker payudara, maka kalian juga memiliki 20% resiko untuk mengalami kanker payudara juga. Oke, jadi itu adalah faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Dan ada beberapa faktor juga yang tidak berhubungan dengan kanker payudara. Sekarang kita masuk ke mitos dan fakta. Masuk ke mitos dan fakta, ada satu lagi nih yang ketinggalan untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, tadi kan saya sudah sempat bilang bahwa benjolan pada payudara itu 80% adalah benjolan yang jinak. Misalnya pada kasus-kasus fibroadenoma mame. Ini banyak juga ditemukan pada pasien-pasien yang usia masih muda. Jadi ada benjolan-benjolan kecil pada payudaranya, dan setelah dilakukan pemeriksaan sampai mungkin ada yang dioperasi itu ditemukan bahwa hasilnya jinak. Tetapi pada mereka yang memiliki tumor jinak tersebut juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi kanker payudara. Nah, jadi untuk mencegahnya, mungkin kalian yang mungkin sudah pernah memiliki riwayat ada fibroadenoma mame atau FAM kita sebutnya, ada tumor jinak itu, kalian harus lebih strict lagi nih untuk menjaga lifestyle kalian untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, ini mitos yang paling sering nih muncul. Dok, kalau misalnya saya di keluarga nggak ada riwayat kanker payudara, berarti saya aman dong dok, jadi nggak perlu khawatir. Oke, itu adalah mitos yang harus dipatahkan ya. Karena faktanya, jadi itu mitos ya, karena faktanya adalah walaupun kalian tidak memiliki riwayat genetik kanker payudara, ingat nggak, itu kan hanya menyumbang 20%, sedangkan 80%-nya disumbang oleh environment atau lingkungan seperti lifestyle. Nah, jadi siapapun itu wanita dengan usia di atas mulai dari usia di atas pubertas itu memiliki resiko untuk terjadinya kanker payudara ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sekarang sudah mendengarkan video ini, harus lebih aware untuk melakukan pemeriksaan sadari dan juga sadarnis. Nah, apalagi kalau kalian di keluarga ternyata memiliki resiko kanker payudara, maka pemeriksaan sadarnis ini harus segera dilakukan. Mitos yang kedua, dok, kalau saya sudah menjaga pola hidup saya yang sehat, saya nggak obesitas nih dok, berat badan saya udah ideal, saya nggak konsumsi alkohol, lalu saya makanannya sehat banget nih, nggak pernah makan yang smoke atau yang berasap. Nah, itu memang sih benar ya, kalau yang makanan-makanan yang berbahan bakar kayak misalnya smoke beef atau dan lain-lainnya, itu memang di dalam arangnya itu dia beresiko untuk terjadi adanya zat-zat karsinogenik. Nah, kalau misalnya saya udah nggak pernah tuh dok konsumsi yang bakar-bakar, apa udah sehat banget hidup saya, berarti saya aman dong untuk nggak pernah terjadinya kanker payudara. Nah, itu juga salah ya. Jadi balik lagi ke prinsip yang pertama, semua wanita beresiko banget kok untuk mengalami kanker payudara. Memang dengan menjaga lifestyle yang sehat, kamu sudah menurunkan resiko kanker payudara. Menurunkan ya, tidak menjamin 100% bahwa kamu itu tidak akan beresiko untuk terjadi kanker payudara. Nah, alangkah lebih baiknya bila dibarengi nih dengan lifestyle yang sehat ditambah dengan screening yang teratur atau yang reguler, baik itu sadari maupun sadarnis. Nah, kalau dua ini udah klop, lifestyle terjaga, terus pemeriksaannya sudah reguler, kalian baru bisa kita menyebutkan bahwa Anda itu aman dari kanker payudara. Jadi oleh karena itu balik lagi, tidak ada yang menjamin bahwa kita tuh tidak mengalami kanker payudara. Dok, memang kalau misalnya make bra itu berhubungan ya meningkatkan kasus kanker payudara? Oke, ini juga menjadi mitos ya. Jadi nggak ada tuh sudah dilakukan penelitian dan tidak ditemukan faktor atau penyebab langsung dengan penggunaan bra dengan kanker payudara. Memang sih beberapa kasus seperti penggunaan bra itu, terutama bra yang kawat itu, dia memang kalau misalnya kita gunakan apalagi yang terlalu ketat gitu, yang memang fungsi adalah untuk membuat bagus bentuk payudara kita, tetapi dia akan menghambat aliran dari pembuluh limfe. Kan tadi balik lagi di anatomi ada pembuluh darah dan pembuluh limfe di dalam payudara kita, di anatomi payudara kita. Nah, bila menggunakan bra yang terlalu ketat dan juga dengan dasar yang kawat, maka dia akan merestriksi atau
menyempitkan atau menghambat pembuluh limfa kita. Nah, pembuluh limfa ini kan dia berisi beberapa substansi atau cairan-cairan yang dia akan keluar masuk dari kelenjar payudara kita. Nah, kalau itu terganggu, ada beberapa penelitian yang menunjukkan dapat menghasilkan substansi atau zat yang toksik. Jadi karena pembuluh limfa sebagai aliran masuk cairan limfa itu dia terhambat, itu beresiko untuk berkumpulnya si zat-zat toksik di dalam struktur payudara kita atau di dalam jaringan payudara kita, tetapi tidak berefek langsung dengan kasus kanker payudara. Dan memang lebih baik sih kalau misalnya saat ini kalian apabila tidak ada momen-momen khusus menggunakan beranya jangan yang berkawat ya kan, karena sudah banyak sekarang beredar di pasaran bra yang lebih aman untuk payudara kita. Dok, ada nggak sih hubungannya memang kalau pakai antiperspiran baik itu yang spray maupun yang roll on itu dia bisa menyebabkan kanker payudara? Nah, buat yang belum tahu mungkin antiperspiran itu apa? Jadi antiperspiran itu adalah suatu bahan yang berfungsi untuk menahan kelenjar keringat kita. Jadi buat kalian yang mungkin aktivitasnya tinggi, sering keringatan, terutama di bagian ketiak kan, area lipatan-lipatan itu memang lebih sering untuk berkeringat. Nah, si antiperspiran ini fungsinya adalah baik itu yang di spray, di roll on atau yang dioles itu dia fungsinya untuk menghambat si kelenjar keringat. Jadi keringatnya itu tidak keluar. Nah, biasanya kandungan dari antiperspiran itu adalah paling banyak adalah aluminium. Nah, aluminium ini memang dia dipercaya dulu bahwa menimbulkan kasus kanker payudara. Tapi setelah dilakukan penelitian, sebenarnya aluminium ini tidak secara langsung menyebabkan kanker payudara. Kenapa? Karena jumlah aluminium yang dapat diserap, sudah dilakukan penelitian, diserap itu sangat-sangat sedikit, sehingga kadarnya pun tidak sampai menimbulkan kanker. Nah, tetapi memang ada beberapa efek lain nih dari si aluminium, yaitu aluminium itu dia lebih sensitif pada organ-organ seperti otak dan juga medula spinalis atau bagian saraf tulang belakang kita. Jadi ada beberapa penyakit yang mungkin disebabkan oleh aluminium, contohnya ada Alzheimer. Tapi balik lagi, aluminiumnya bukan hanya dari antiperspiran, tapi dari makanan kita yang mungkin tinggi aluminium dan lain-lain. Jadi kalau boleh memilih, sebaiknya walaupun memang tidak ada faktor langsung yang menyebabkan antiperspiran itu menyebabkan kanker payudara, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian mungkin lebih smart buying ya. Jadi kalau mau membeli antiperspiran itu dilihat dulu kandungannya yang lebih sedikit aluminiumnya. Atau yang kedua, sebaiknya diganti penggunaan antiperspiran itu dengan deodoran. Nah, itu masih pada belum tahu ya. Deodoran itu sebenarnya beda dengan antiperspiran. Kalau deodoran itu dia adalah suatu bahan yang berfungsi untuk menghilangkan bau atau mengurangi odor. Odor itu istilah medisnya dari bau. Jadi bau yang nggak enak itu dapat dihilangkan dengan deodoran. Nah, deodoran ini juga sekarang sudah banyak macamnya. Bahkan sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan alami. Nah, itu jauh lebih aman digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Oke, itu dia mitos dan fakta ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu apa sih mitos, apa sih yang benar gitu ya. Jadi biar kalian bisa aware juga dengan diri kalian sendiri. Dan take home message-nya yang pertama adalah para wanita, kalian harus mulai melakukan pemeriksaan payudara, dan saya lebih menyarankan untuk pemeriksaan sadarnis setiap 1 tahun sekali sebagai gift atau hadiah buat kalian. Kalian menentukan tiap tanggal berapa ingatnya untuk melakukan sadarnis. Lalu di antara periode sadarnis itu kalian bisa lakukan pemeriksaan sadari di rumah setiap harinya sebelum mandi atau setelah mandi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah jaga lifestyle kalian untuk tetap sehat. Ingat faktor-faktor resiko apa aja tadi yang bisa menyebabkan kanker payudara. Jadi itu harus di cut off, harus dikurangi, harus diperbaiki. Lalu yang berikutnya adalah pola makannya juga ya, pola makannya, karena tadi ada 2 makanan yang mungkin menyebabkan kanker payudara lebih tinggi resikonya, itu adalah gula karena secara tidak langsung menyebabkan obesitas, dan yang kedua adalah kolesterol. Nah, karena kolesterol ini dia apabila jumlahnya tinggi di dalam tubuh kita, dia akan meningkatkan estradiol. Estradiol tuh seperti bahan utamanya hormon estrogen. Yang balik lagi, estrogen itu nanti akan meningkatkan proliferasi dari sel-sel kanker. Jadi gula sama kolesterol, makanan yang mengandung 2 zat tersebut sebisa mungkin dikurangi.
Yang berikutnya adalah jaga untuk regular exercise, olahraga yang teratur untuk berat badan kamu tetap ideal. Lalu manajemen stres dan juga pola tidur yang bagus. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini mengenai kanker payudara. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ke orang tua, ke saudara perempuan kalian, dan saudara laki-laki juga nggak luput ya, harus tahu bahwa kanker payudara itu harus banget kita perhatikan. Jadi semoga aja dengan kalian semua lebih aware, angka kanker payudara di Indonesia bahkan di dunia itu akan berkurang. Sampai bertemu di Care to Talk berikutnya. Bye!